Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di LDS Talk, di mana kita bakal ngobrol-ngobrol dan juga mengulas tuntas mengenai program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi episode kali ini spesial karena kita sudah kedatangan dosen dari Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ada Ibu Dewi, selamat datang Ibu. Terima kasih. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa mungkin diperkenalkan lagi buat teman-teman ini calon mahasiswa baru yang pengen tahu lebih lanjut mengenai Ibu Dewi. Oke, bukan Bu Dewi ya, Fakultas Geografinya ya. Ibu Dewi dulu, nanti Fakultas Geografinya lebih lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Dewi Novitasari. Saya merupakan salah satu dosen tetap ya di Fakultas Geografi UMS. Dan untuk mahasiswa-mahasiswi baru, berarti ini angkatan berapa ya? 2023 ya. Iya. Jika ingin lebih mengenal lebih lanjut tentang apa itu geografi, apa saja prospek kerjanya, terus apa saja nanti yang akan dipelajari di Fakultas Geografi, bisa stay tune untuk nonton podcast ini gitu ya. Jadi don't go anywhere teman-teman ya. Jangan kemana-mana, jangan di skip, jangan cuma di swipe doang ya. Oke, yang pasti kita bakal mengulik lagi, mengupas tuntas mengenai program studi geografi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tapi kan ini yang nonton juga kebanyakan calon mahasiswa baru ya Ibu ya. Berarti masih peralihan dari SMA menuju ke dunia perkuliahan, dimana dulu waktu SMA mungkin waktu sekolah itu kan ya kayak udah terjadwal ya Ibu ya. Berangkat pagi jam 7, terus pulang sore, setelah itu les, setelah itu apa dan segala macam. Nah mungkin bisa diperkenalkan gak sih Bu lingkungan perkuliahan yang ada di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta ini? Oke, jadi untuk prodi geografi sendiri ya di UMS itu ada fakultasnya geografi dan prodinya juga geografi. Nah, geografi ini ya seperti kita tahu geo ya membahas mengenai baik itu lingkungan fisik, permukaan bumi maupun yang ada di lautan gitu. Nah, kita kan tahu ini banyak sekali isu-isu lingkungan ya. Betul. Yang sekarang lagi fenomenal atau lagi ngehits gitu. Dan itu membutuhkan banyak sekali solusi karena isu-isu lingkungan tersebut merupakan isu yang kompleks dan akan mempengaruhi kualitas hidup kita gitu sebagai manusia. Nah, di geografi ini nanti kita bisa belajar satu paket komplit nih. Nah, komplitnya apa? Jadi kalau dulu di SMA kalian mengetahui atau belajar geografi itu kan di pelajaran IPS ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau di geografi UMS ini, nah nanti lulusnya itu akan mendapatkan gelar S-Geo atau Sarjana Geografi. Nah, jadi nggak melulu soal IPS aja gitu. Jadi ada hitung-hitungannya juga. Jadi banyak ya ya. Apalagi ditambah dengan geografi ini pasti mempelajari soal lingkungan, baik lingkungan fisik seperti yang Ibu sebutkan tadi. Jadi istilahnya kayak kita lebih mengeksplor lagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Belajar mengenai, kalau dulu zaman SMA tuh saya ingat batuan-batuan. Ya, betul. Terus juga kita bisa datang biasanya yang batuan-batuan tuh daerah Jawa Timur gitu kan Ibu. Ya, sebenarnya semua wilayah itu unik ya. Nah, itu kalau misalnya di geografi itu ada beberapa pendekatan ya, dan juga ada beberapa spesifikasi gitu. Nah, kalau di UMS ini nanti akan belajar setidaknya ada empat spesifik gitu ya. Yang pertama ada physical geography. Nah, tadi Masnya bilang ada batuannya gitu ya. Nah, itu bisa di tiap daerah itu kan berbeda ya batuannya. Nah, itu bisa dipelajari di physical geography atau geografi fisik. Kemudian ada human geography. Human geography itu membahas tentang human, manusia gitu. Jadi tidak melulu tentang tanah saja atau tentang batuan saja, tapi juga antar sosialnya, sosial kebudayaan. Yang ketiga itu juga ada perencanaan wilayah, urban planning atau planologi ya. Di situ juga kita nanti membuat sebuah rancangan untuk misalnya pemerintah daerah A, B, C gitu ya.
Nah, nanti planningnya ke depan bagaimana nih? Oke. Gitu, dari sebuah kota atau desa gitu perkembangannya. Nah, yang keempat itu yang terbaru adalah terapannya dari geografi, yaitu geographical teknik ya, technical geografinya. Jadi lebih kepada pengolahan software, kemudian menghasilkan produk-produk peta dari algoritma. Nah, seperti itu. Jadi juga istilahnya banyak juga yang dipelajari dan juga pastinya untuk prospek kerjanya juga udah luas ya Ibu ya? Iya, sangat luas sekali. Bisa jadi apa sih Bu lulusan geografi itu? Oke, lulusan geografi itu tersebar di mana-mana sih sebenarnya gitu ya. Karena di setiap dinas ataupun setiap lembaga organisasi itu setiap yang membutuhkan pemetaan atau perencanaan atau planning itu pasti membutuhkan geografi untuk membuat peta ya. Yang sederhana seperti itu, tapi untuk spesifiknya biasanya itu bisa kerja di instansi swasta juga banyak, instansi pemerintah seperti PNS, baik itu di bidang kayak BPN ya, Badan Pertanahan, kemudian BMKG, BPBD, BNPB, kemudian kalau yang suka sosial di dinas sosial juga bisa. Jadi beragam sekali. Oke, jadi luas. Jadi pokoknya buat teman-teman kalau masuk geografi udah pasti jalan keluarnya nanti ada banyak, tinggal pilih aja ya Bu. Exitnya banyak. Karena kan ini juga bisa dibilang menentukan jalan karir ke depan juga buat teman-teman untuk masuk ke program studi terutama program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta ya. Jadi jangan sampai salah pilih lah gitu ya. Fakultas Geografi terutama prodi geografi ini bisa menjadi salah satu pilihan buat teman-teman untuk menentukan jalan karirnya seperti itu. Tapi yang saya tertarik dari tadi, kalau Ibu Dewi kan lulusnya masih muda banget ya. Masih kelihatan ya, masih kayak mahasiswa. Iya, masih kayak mahasiswa gitu. Apakah dosen-dosennya juga masih muda-muda? Terus juga kalau untuk di program studi itu seperti apa Ibu dosen-dosennya atau cara mengajarnya? Apakah pendekatannya lebih enak atau seperti apa? Oke, jadi untuk ranknya ya, rank dosen yang ada di geografi ini kami ada 19 dosen tetap. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa profesor dan juga dokter yang juga sebagai visiting profesor ya, jadi mengajar dari luar gitu, dari instansi luar. Nah, kalau untuk mengajarnya ya kita sih enjoy aja ya. Kalau saya enjoy aja ya. Jadi mahasiswa seperti temen gitu ya, bisa jadi teman diskusi, feel free kalau mau bertanya atau misalnya kurang jelas pasti kita layani di kantor gitu. Ditambah dengan kalau geografi kan mempelajari soal lingkungan sekitar. Jadi pasti banyak visit-visit ke sini, ke situ gitu ya Bu? Ya, betul sekali. Jadi yang unik ya kalau di geografi itu kita tiap tahun ya itu ada namanya KKL, kuliah kerja lapangan. Jadi kita visiting nih ke misalnya daerah A. Nah, kita belajar langsung di lapangan. Jadi apakah gimana proses pembentukan bentang lahannya di sana? Bagaimanakah kondisi sosial, ekonomi, budayanya di sana? Nah, dari situ pasti mahasiswa gitu ya. Jadi bisa menerapkan ketika mereka sudah lulus dan sudah menghadapi problem dunia nyata gitu. Jadi dari program studi dan juga fakultas juga memfasilitasi buat teman-teman untuk lebih mengeksplor lagi gitu kan, mengenai nggak cuma teori-teori aja, tapi juga jadi istilahnya lebih fun lah kalau kuliah di geografi itu. Fun banget. Jadi kita tuh seperti ini, The Legend of Aang gitu ya, menguasai air, angin, ya api, udara. Jadi berkelana sana kemari gitu sih. Tapi kan kalau ngomongin soal geografi itu kan fakultas dan juga program studi yang ada di perguruan tinggi itu banyak banget yang ada geografinya. Nah, apa sih yang menjadi pembeda fakultas geografi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan perguruan tinggi yang lainnya, Ibu? Secara umum karena kita PTS ya, termasuk salah satu prodi yang cukup baik ya. Dan kami juga sudah memiliki akreditasi unggul ya. Unggul di atasnya A ya? Iya, kalau A itu kan ada ya A, B, C. Nah, unggul itu di atasnya A. Nah, Fakultas Geografi ini sudah dari November 2021 itu sudah terakreditasinya unggul. Jadi yang
paling tinggi gitu. Jadi teman-teman udah pasti kalau masuk di Fakultas Geografi nggak akan nyesel deh. Ya. Tadi dosennya juga masih muda-muda kebanyakan, termasuk Ibu Dewi. Terus juga lingkungannya juga fun, bisa visit ke sana kemari. Terus juga akreditasi juga udah unggul. Jadi udahlah, nggak usah kemana-mana lagi. Tentukan jalan pilihannya untuk masuk ke Fakultas Geografi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta, teman-teman. Oh ya, sama satu lagi Mas. Kalau misalnya adik-adik yang di SMA ya mau menuju jadi mahasiswi itu kan pasti juga membutuhkan wadah ya, wadah organisasi nih. Nah, geografi sendiri juga ada wadah organisasinya dan banyak sekali. Apalagi untuk satu pecinta alam, mungkin yang suka penelitian itu nanti ada klubnya ya, ada Atlas, ada Global, kemudian ada juga IMM untuk remaja Muhammadiyah, kemudian ada juga BEM, ada juga Giri Bahama, itu yang suka eksplor alam. Nah, pokoknya semua tentang alam ya kita bisa belajar dan juga diwadahi di Fakultas Geografi ini. Jadi gak cuma mengasah hard skill-nya, soft skill-nya juga diasah dengan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan di fakultas, dari mulai organisasi, terus ada juga ada UKM juga ya Ibu ya. Betul. Jadi juga mendukung teman-teman untuk lebih mengeksplor dirinya sendiri, untuk berguna pastinya, berfungsi untuk nanti bersaing di dunia kerja seperti itu. Tapi kan kalau ngomongin soal geografi Ibu, itu kan seperti yang Ibu bilang tadi nggak jauh-jauh sama isu-isu lingkungan, terus juga ditambah sekarang semakin kesini itu lingkungan kita bisa dibilang semakin banyak lah masalahnya, dari mulai masalah sampah plastik, terus juga polusi udara yang bahkan kemarin Jakarta sempat jadi kota dengan polusi udara terburuk di dunia, bahkan ada juga deforestasi. Ada juga bahkan kalau di laut itu kualitas terumbu karang juga udah mulai turun gitu kan Ibu. Jadi dari semua aspek itu kualitasnya menurun semua ya Ibu ya. Itu kurang lebih ya. Ibu seperti apa Ibu? Kurang lebih ya, karena kita tahu bahwa populasi manusia ini juga semakin besar gitu ya, untuk menempati bumi yang juga nggak akan semakin besar gitu ya. Nah, untuk itu kalau misalnya jadi geograf ya, by the way lulusannya namanya geograf gitu ya. Nah, nanti kita pasti akan bisa memberikan solusi, baik itu di level kebijakan ya, di dinas-dinas terkait untuk memberikan rekomendasi. Oh, yang misalnya nih masalah sampah plastik, di mana sih letak lokasi TPA ya, tempat pembuangan akhir yang cocok untuk yaitu digunakan sebagai TPA. Nah, itu bisa dianalisis menggunakan analisis kewilayahan gitu. Jadi tidak semua tempat bisa menjadi TPA. Sama halnya misalnya deforestasi ya. Deforestasi itu apa sih? Deforestasi itu misalnya konversi hutan menjadi lahan-lahan lain yang tidak bisa menyimpan cadangan oksigen gitu. Jadi hutan itu kan sangat penting sekali buat kita semua gitu ya. Nah, ternyata deforestasi itu bisa mendaur ulang karbon dioksida. Jadi ketika hutan digunduli, itu karbon dioksidanya kan ke udara gitu ya, naik. Akhirnya membuat lapisan ozon, itu lapisan atmosfer semakin menipis, dan itu sangat berbahaya sekali gitu. Nah, sebagai geograf menghadapi isu-isu lingkungan seperti itu, nah nanti kita akan diajarkan bagaimana cara mengatasinya, bagaimana solusinya, bagaimana secara kewilayahan perencanaannya kedepannya secara berkelanjutan itu yang baik seperti apa. Nah, itu nanti harus ditinjau dari beberapa aspek. Jadi kalau masuk ke program studi geografi, lulusannya juga pasti ilmunya bermanfaat juga untuk lingkungan sekitar, untuk juga menjadi istilahnya kayak menyadarkan awareness masyarakat agar lebih menjaga lingkungan, terutama kan kalau seperti ini terus ya pasti akan ada masa akhirnya gitu ya Bu, ya. Akan ada dampaknya yang lebih berkelanjutan gitu. Sehingga harus di planning secara tepat. Nah, kalian nanti kalau misalnya masuk geografi akan bisa membuat perencanaan atau planningnya tersebut supaya tetap ada pembangunan tapi yang berkelanjutan gitu. Tapi kalau dari program studi sendiri Bu, ada nggak sih upaya-upaya untuk mencetak lulusan-lulusan dari Fakultas Geografi yang mungkin bisa menjadi
hero lah, jadi pahlawan untuk masyarakat untuk ya sekedar mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita, Ibu? Oke, karena kita kan disupport oleh program MBKM ya, magang dan sebagainya, program Merdeka Belajar gitu ya. Nah, nanti mahasiswa ketika sudah semester akhir, mereka juga pasti akan dilibatkan kepada organisasi atau problem solving di masyarakat itu sendiri. Jadi kembali ke masyarakat, memberikan kontribusinya, baik apapun, apakah peta, misalnya saja kemarin ada 1000 peta desa. Jadi tiap desa itu ada proyeknya untuk memberikan, oh ini loh batas wilayah kami itu segini gitu, dipetakan gitu. Jadi kayak dicetak juga lulusan-lulusan terbaik dari Fakultas Geografi untuk bermanfaat buat lingkungan sekitar, bahkan ke pelosok-pelosok juga ya Ibu ya. Betul. Oke, jadi jangan ragu lagi ya teman-teman untuk menentukan pilihannya ke Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu untuk teman-teman yang mungkin masih kecewa, masih sedih nih kemarin gagal masuk SNM dan juga SBMPTN gitu kan. UMS selalu menampung kita semua. Iya. Ketika mimpimu berakhir, UMS masih ada. Iya, masih ada jalannya. UMS jalan ninja Bu kalau kata orang-orang seperti itu. Jalan ninja. Oke. Intinya jangan berkecil hati gitu ya. Maksudnya UMS ini sudah bagus sekali, maksudnya banyak sekali prodi yang sudah unggul gitu ya. Unggul itu di atasnya A. Nah, nanti ketika lulus, akreditasi ini akan sangat berpengaruh untuk mencari pekerjaan karena yang dilihat, wah akreditasinya sudah bagus nih gitu. Jadi dunia industri akan sudah percaya dengan fakultas atau prodi yang mendapatkan akreditasi tersebut gitu. Dan terus kalau misalnya kalian memang memiliki passion, memiliki keinginan untuk mengembangkan Indonesia ya, setidaknya mengembangkan daerah kalian sendiri gitu ya, dan juga bermanfaat bagi lingkungan. Nah, prodi geografi salah satu jalan ninjanya ya. Oke, terima kasih Ibu. Dan teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut mengenai program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta, terutama Fakultas Geografi juga, bisa langsung aja cek lewat website kita yang ada di pmb.ums.ac.id. Jangan lupa untuk follow terus karena bakal ada update-update mengenai informasi PMB yang ada di Instagram kita di @odsums Surakarta. Buat teman-teman juga yang mau berkonsultasi, masih bingung untuk menentukan program studi yang mau diambil gitu kan, masih pengen tanya-tanya lebih lanjut, bisa juga konsultasi melalui WhatsApp yang sudah kami sediakan di 081227000102. Karena PMB Universitas Muhammadiyah Surakarta dibuka terus sampai tanggal 27 Agustus 2022. Sekali lagi terima kasih Ibu Dewi. Oh ya, satu lagi. Apa Ibu? Kalau ingin mengetahui lebih lanjut tentang Fakultas Geografi, kami juga ada websitenya nih. Ada website juga Ibu. Ya, ketik aja bisa di search di Google gitu ya. Fakultas Geografi UMS atau geografiums.co.id. Oke. Ada Instagramnya juga mungkin Ibu? Ada Instagramnya geografi_UMS. Oke. Jadi bisa dicek ya teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut mengenai Fakultas Geografi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sampai di sini dulu episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk terus saksikan ODS Talk yang ada di Instagram @odsums Surakarta. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.